sah, bukan Bapak mangkrak di tangan Jokowi. 135 proyek strategis nasional rampung per Juli 2022. Mantap, gaspol Indonesia maju. Pembangunan infrastruktur akan terus kita lanjutkan, Infrastruktur yang besar-besar telah kita bangun. Ke depan kita akan lanjutkan dengan lebih cepat. Oke, pembangunan infrastruktur dampaknya bisa dirasakan pada saat pelaksanaannya dan sesudah jadi. Dan menyambungkan infrastruktur besar itu, infrastruktur tersebut seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara dengan kawasan-kawasan produksi rakyat. Ini sebuah langkah-langkah konkret seperti ini yang diperlukan oleh negara kita. Bukan wacana-wacana, Pak, saya mau bangun, Pak, pabrik petrokimia. Ya silahkan, saya tunggu 5 tahun, bangun satu aja enggak. Jujur saja, di tangan Presiden Jokowi saat ini, Indonesia benar-benar telah mampu menunjukkan kemampuannya kepada dunia. 7 tahun ini memang sebuah lompatan besar ya, jadi tidak hanya berlari, tapi lompatan besar daripada gap atau kesenjangan konektivitas. Dengan semua bidak-bidak yang sudah dipasang Jokowi untuk tujuan menjadikan Indonesia sebagai raksasa Asia di bidang ekonomi, tidak berlebihan kalau kita menyebutnya gila. Karena baru kali inilah kita mendapat seorang presiden yang merevolusi model ekonomi kita supaya bisa menjadi nomor 1 di antara para kompetitornya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kemenko Perekonomian Republik Indonesia menyampaikan pencapaian proyek strategis nasional atau PSN semester 1 2022. Acara ini diselenggarakan di Gedung Ahli Wardana Jakarta Pusat, Selasa 26 Juli 2022. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan ada 7 proyek yang terselesaikan dalam semester 1 2022. Proyek tersebut terdiri dari 3 proyek kawasan, 1 proyek pelabuhan, 1 jalur transmisi, 1 proyek EV energi, dan 1 proyek lintas bernegara atau PLBN. Ketujuh proyek PSN yang telah diselesaikan hingga Juni nilainya mencapai 138,1 triliun rupiah. Secara rinci proyek ini meliputi kawasan industri Tanjung Enim, kawasan industri terpadu Batang Terminal Multipurpose, Labuan Bajo, kawasan industri Weda Bay Central, West Java Transmission Line 500 kg sampah menjadi energi listrik, serta pos lintas batas negara PLBN Sota Kabupaten Merauke. Sementara itu, bila dihitung secara kumulatif sejak 2016 hingga Juni 2022, sudah ada 135 PSN terselesaikan. Total nilai investasi hingga tahun ini mencapai 858 triliun rupiah. Sebagaimana informasi, daftar PSN pertama kali ditetapkan melalui Perpres nomor 3 tahun 2016 dan telah dilakukan revisi sebanyak 4 kali, terakhir melalui Permenko nomor 7 tahun 2021. Pada kesempatan itu, Wahyu menyampaikan ke tengah menyiapkan Permenko nomor 7 tahun 2021 sebagai revisi dari Permenkes nomor 7 2021. Namun Wahyu belum bisa menyampaikan detailnya secara langsung. Wahyu yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana KPPIP merinci 20 proyek telah selesai di tahun 2016 dengan nilai 33,3 triliun rupiah yang mencakup 7 bandara, 1 jalan tol, 6 bendungan, 1 pelabuhan, serta 4 PLBN. Kemudian pada 2017
terdapat 10 proyek selesai, yang terdiri dari 2 jalan tol, 1 jalan akses, 1 bandara, 1 fasilitas kios, 3 PLN, 1 bendungan, dan 1 saluran irigasi. 2018, pemerintah berhasil menyelesaikan 32 proyek sebesar 207,4 triliun yang meliputi 2 jalur kereta api, 4 bendungan, 1 irigasi, 10 jalan tol, 5 kawasan ekonomi khusus, 1 bandara, 4 kawasan industri, 4 smelter, dan 1 sentra kelautan perikanan. Pada tahun 2019, terdapat 30 proyek rampung dengan nilai 165,3 triliun, 9 jalan, 6 kawasan, 2 jalur kereta, 1 pelabuhan, 2 smelter, dan 2 teknologi. Lalu kemudian di 2020, terdapat 12 proyek selesai sebesar 123,1 triliun, yang meliputi 1 bandara, 1 jalur kereta, 2 jalan tol, 1 pelabuhan, 1 sistem penyediaan air minum atau SPAM, 3 kawasan industri, serta 3 bendungan. Sementara 2021, 24 proyek berhasil diselesaikan, senilai 125,9 triliun rupiah, yang terdiri dari 6 jalan tol, 1 jalur kereta, 1 kawasan, 1 perumahan, 2 SPAM, 11 bendungan, 1 pelabuhan, dan 1 teknologi. Tak hanya itu saja, dalam catatannya secara kumulatif dari 2016 hingga semester 1 2022 juga masih ada 27 proyek plus 8 program yang telah beroperasi, sebagian kemudian 91 pro yang dalam tahap konstruksi, 13 proyek dalam tahap transaksi, 37 proyek ditambah 2 program dalam tahap penyiapan. Sementara itu, 8 proyek telah dinyatakan keluar dari daftar PSN. Menjelang semester 2 2022, ke-8 proyek tersebut adalah proyek Bendungan Tiro Aceh, kawasan Cikarang, Bekasi Laut, CBL, Kereta Api Kalimantan Utara, dan Bandara Bali Utara. Wahyu mengungkapkan terdapat perubahan atas daftar PSN yang mengubah 28 proyek dan 10 program menjadi 200 proyek dan 12 program jelang semester 2 2022. Sementara itu, menurut Wahyu, kemungkinan ada sekitar 20 proyek lagi yang akan diselesaikan sampai akhir 2022. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kemenko Perekonomian Republik Indonesia, menyampaikan pencapaian Proyek Strategis Nasional atau PSN semester 1 2022. Acara ini diselenggarakan di Gedung Ahli Wardana Jakarta Pusat, Selasa 26 Juli 2022. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan ada 7 proyek yang terselesaikan dalam semester 1 2022. Proyek tersebut terdiri dari 3 proyek kawasan, 1 proyek pelabuhan, 1 jalur transmisi, 1 proyek EV energi, dan 1 proyek lintas bernegara atau PLBN. Ketujuh proyek PSN yang telah diselesaikan hingga Juni nilainya mencapai 138,1 triliun rupiah. Secara rinci, proyek ini meliputi kawasan industri Tanjung Enim, kawasan industri terpadu Batang Terminal Multipurpose, Labuan Bajo, kawasan industri Weda Bay Central, West Java Transmission Line 500 kg sampah menjadi energi listrik, serta pos lintas batas negara PLBN Sota Kabupaten Merauke. Sementara itu, bila dihitung secara kumulatif sejak 2016 hingga Juni 2022, sudah ada 135 PSN terselesaikan. Total nilai investasi hingga tahun ini mencapai 858 triliun rupiah. Sebagaimana informasi, daftar PSN pertama kali ditetapkan melalui Perpres nomor 3 tahun 2016 dan telah dilakukan revisi sebanyak 4 kali, terakhir melalui Permenko nomor 7 tahun 2021. Pada kesempatan itu, Wahyu menyampaikan ke tengah menyiapkan Permenko nomor 7 tahun 2021 sebagai revisi dari Permenkes nomor Indonesia tanah air beta pusaka abadi
nan jaya.